bisa kita lanjutkan bersama Dr. Henry dan Buya Silaga. Sahabat Kela bisa bergabung di acara ini menggunakan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kela www.kela.id, dan juga Anda juga bisa mengikuti melalui live IG Kela di @1071 KLITFM dan live IG Bang Reza di Reza Henry. Anda bisa bergabung dan live untuk hari ini Minggu 29 Desember 2024 bersama Profesi Corner dengan tema resolusi keuangan pribadi untuk keluarga 2025 bersama Reza Henry. Jika adalah wakil ketua kami Kota Bandung, dosen Bahasa Sarjana Universitas Unpad Bandung. Sahabat Kela tentu bisa berinteraksi juga melalui WA di 0812 203 1972. Oke, di studio sudah bersama Dr. Reza. Selamat pagi. Kita agak telat dikit ya, Kak Indra ya. Baik. Sudah pagi. Ya, alhamdulillah Kang Indra di penghujung akhir tahun 2024 ini. Betul sekali, kita masih dikasih Allah izin untuk bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita mempersiapkan diri untuk 2025. Sebenarnya kalau kita bicara tentang financial literasi, setiap hari kita harus mempersiapkan diri lebih baik, Kang Indra, untuk hari besoknya ya gitu. Nah, bagi saya, karena ini adalah hari terakhir di tahun 2024 ya gitu. Ya. Ada satu, saya mengingatkan diri saya juga, mengingatkan sahabat-sahabat BLB Financial Literacy Corner. Karena Jumat kemarin kita udah selesai kan Indra, BLB ya, yang terakhir juga di 2024 ini. Nah, ada sebuah konsep yang saya ingin bicara tentang resolusi ya. Resolusi khususnya berhubungan dengan keuangan. Jadi bagi saya menjadi penting adalah ketika kita punya janji pada diri kita sendiri. Itu kan konsep dasarnya. Cara resolusi akhir tahun sebenarnya janji tahun baru ya, resolusi tahun baru, janji buat diri kita sendiri tentang sesuatu untuk menjadi lebih baik. Itu konsep dasarnya dulu. Nah, karena kita berhubungan dengan yang namanya financial literasi, tentu kuncinya itu adalah bagaimana kita membuat janji pada diri kita sendiri untuk lebih baik dalam hal satu, mendapatkan keuangan, dua, mengelola keuangan untuk kebutuhan pribadi, ketiga untuk investasi, yang keempat untuk tabungan, yang kelima dana darurat. Nah, bagi saya ini menjadi fondasi kembali gitu. Kalau kita lihat dasarnya Kak Indra, itu dasarnya itu adalah what's the ultimate goal-nya kemana gitu. Ultimate goal-nya kemana? Tujuan akhirnya kemana? Nah, itu kita kembali lagi. Kalau di 2024 kemarin kita belum dapat, karena memang kita di Radio Kelight juga baru beberapa bulan kemarin mulai program Financial Literacy Corner ini, maka bisa jadi di 2024 kemarin atau di akhir 2023 kemarin kita tidak punya sebuah janji yang kuat gitu terhadap tujuan keuangan kita, Kang Indra. Orang hanya lebih jalan-jalan gitu aja. Dia tidak pernah istilahnya gini, dia tidak pernah memikirkan what's the ultimate goal, tujuan utamanya saya tuh cari uang buat apa sih gitu. Tidak ada ya. Mereka hanya lebih kepada ya udah let it flow aja, jalanin saja gitu. Sementara dalam perjalanannya, secara kajian saya, isu utama buat seseorang itu adalah dia harus benar bisa merumuskan, menetapkan tujuan akhir yang hendak dia capai dalam kehidupan, khususnya dalam bekerja ataupun berusaha, itu adalah financial freedom. Nah, maka kalau kita awali dengan materi kali ini, kita harus benar-benar bikin komitmen, komitmen diri gitu ya, untuk lebih baik. Dan kita kunci our ultimate goal, tujuan utama kita dalam hal tata kelola keuangan adalah financial freedom. Nah, inilah starting point-nya dulu. Jadi ketika kita mau melakukan resolusi keuangan tahun 2025,
Kita tahu dulu tujuan kita apa nih gitu. Dan tujuan kita apa nih? Nah, financial freedom itu ketika kapan? Ketika kita all needed, semua yang kita butuhkan, kebutuhan rutin kita, ya, kebutuhan tabungan kita, kebutuhan investasi, kebutuhan dana darurat kita, it's okay. Kita nggak mikirin itu lagi, Kak Indra. Nah, oleh karena itu tahun 2025 mulailah pertama kali resolusi itu kepada tujuan dulu gitu ya. Kalau tahun kemarin 2024 kita tidak mungkin jalan aja gitu ya gitu. Pasti kayak gitu nggak kan? Pasti gitu, jalanin aja. Nah, maka tahun depan kita udah mulai bahwa Bismillahirrahmanirrahim, saya menetapkan resolusi saya, tujuan saya adalah financial freedom, yaitu kondisi di mana keuangan kebutuhan rutin saya sudah terpenuhi, saya sudah punya tabungan untuk sekolah anak saya, untuk jalan-jalan, untuk kebutuhan masa depan saya sudah punya investasi, passive income saya sudah dapat ya gitu dari investasi yang saya lakukan, passive income-nya, lalu saya juga dapat misalkan dana darurat. Nah, ini harus menjadi clue kita. Tapi pasti dibalik lagi, pamer kan tahun depan berat gitu ya. Pasti, karena apa? Karena kita sudah mendapat informasi tahun depan berat. Nah, kembali ke diri kita lagi itu Kang Indra. Ya, kembali lagi. Nah, disitulah program-program yang harus kita lakukan. Jadi penting komitmen perdana pertama itu adalah our commitment itu dulu ya gitu. Nah, dari sana kita bisa membuat clue-nya. Clue-nya itu adalah kita benar-benar punya komitmen tahun depan lebih baik dan tujuan adalah financial. Itu kan enggak? Iya, kayak pamer. Asik nih. Dari pergantian tahun ya. Yep. Jangan kepikir cuma malam tahun baruannya aja ya. Yep. Pengen keuangan juga harus menjadi agenda kita untuk memikirkan. Oke, silakan. Anda bisa berinteraksi di pagi hari ini melalui WA Live di 0812 03 1972. Anda bisa live-nya juga ya Kak Indra ya. Di IG juga barangkali ada pertanyaan bisa langsung pamer ya. Bisa dibacakan ya. Oke, ini kita sapa dulu teman-teman yang sudah respons di WA Blast Live ya. Sri, Sahabat Haji, Taufik, Pak Ikan juga ada Pak. Ya. Assalamualaikum, maaf kami resolusi keuangan tahun 2025. Waalaikumsalam Pak Ikan. Terima kasih Pak Ikan. Insyaallah ya. Dan sahabat Haswati, ada sahabat Sony, sahabat Tejo, sahabat Sony kayaknya kami juga. Kita langsung saja baca Pak ya? Boleh. Dari sahabat Sony, Assalamualaikum Pak ya. Kemudian langkah seperti apa dalam menjaga keuangan yang sudah ada, karena keuangan di tahun 2025 belum tentu baik. Yep. 2025 tetap stabil walaupun tidak naik karena angin yang tenang membuat keluarga kita atau mau semuanya. Ya alhamdulillah Kang Sony, alhamdulillah saya senang sekali dengan Kang Sony terus bersilaturahmi sama kita tiap hari Minggu pagi ya gitu. Kang Sony bicara tentang langkah apa yang perlu dilakukan di tahun 2025. Saya selalu mengunci dulu mindset kita dulu yang pasti tadi ya. Resolusi kita adalah kita bismillah ya Allah, kita berusaha untuk mencapai financial freedom. Itu pertama dulu. Nah, yang kedua yang gak kalah penting itu kita harus mengevaluasi dulu nih keuangan kita tahun 2024 nih Kang Indra. Ya, evaluasi dulu nih keuangan kita di 2024 ini. Harus. Jadi jangan lagi kita memulai dari awal, jangan. Saya tidak rekomendasi ke sana gitu karena kalau kita bicaranya adalah saya mau memulai lagi gitu, saya tidak salah fatal buat kita Kang Indra. Kenapa? Lain lagi, mulai dari nol ya Pak. Kang Indra mah bisaan deh gitu. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa kuncinya adalah ketika kita mau menjalankan bisnis keuangan kita di tahun depan ya, maka kita udah bisa melakukan evaluasi dulu atas apa yang kita lakukan selama tahun 2024 ini, kondisi keuangan kita gimana ya kita. Nah,
ini menjadi clue tuh Kang Indra, jadi clue ya gitu. Bagaimana kita dari sisi pendapatan kita gimana? Itu dulu kan kita lihat nih, oh pendapatan saya tahun 2024 ini seperti apa ya gitu. Seringkali kita lupa bersyukur pada Allah. Allah tuh udah ngasih kita banyak rezeki tahun ini, tapi kita tidak pernah bersyukur. Ya tadi pagi saya mikir, oh saya butuh sehari untuk melakukan evaluasi per tahun ya. Kalau Bill Gates, Kang Indra, dia butuh seminggu untuk menghilang. Oh gitu. Dia menghilang ke desa, ke village gitu ya, gitu. Menyendiri, mengevaluasi gitu. Dia butuh waktu seminggu untuk memikirkan kembali, oh apa yang dia dapat setahun ini gitu. Nah kita juga perlu melakukan itu, evaluasi revenue kita, pendapatan kita selama setahun ini. Ingat nggak seperti apa sih kita, keuangan kita, pendapatan gaji, pendapatan non gaji, semacam itu kalau kayak ini. Itu yang pertama. Jadi bukalah data, pasti temuan saya, akang teteh teman-teman semua itu pasti nggak punya catatan. Itu kayak enggak. Jadi kebiasaan kita tidak pernah mencatat apa yang sudah kita terima gitu ya, apalagi mencatat apa yang kita keluarkan gitu. Betul tidak gitu. Kecenderungan enggak. Nah betul sekali kan gitu. Sejatinya kita tuh punya catatan ya, berapa sih contoh saya dari kampus berapa ya gitu ya, tinggal minta slip gaji kalau kita bekerja ya. Cuman kalau kita yang bisnis gimana? Kan perlu catat gaji kita tiap bulan berapa, bonus kita berapa. Nah ini perlu Kang Sony harus dilakukan. Yang kedua baru mencatat, yang dari catatan itu kita akan tahu tuh Kang Sony dari mana sumbernya, berapa jumlahnya ya gitu. Setiap bulan rata apa tidak ya gitu ya. Kan bisa tuh kalau kita di usaha misalnya pendapatan rutin ya gitu. Nah gaji kita, bonus kita, insentif kita, nah itu harus dicatat gitu. Nah, udah bisa sih penerimaan lain-lain Kang Indra gitu. Ya, benar kita diminta diundang, jadi sumber dan segalanya. Nah, itu harus dicatat dulu. Kenapa? Itu jadi baseline buat kita. Ya, baseline untuk keuangan kita di tahun 2025 gitu. Bisa jadi kan kalau kita punya grafiknya seperti ini. Oh, bulan Januari kita agak kurang nih. Kenapa? Awal tahun ini penjualan kurang dan lain-lain gitu. Lalu Februari naik. Nah, Maret ini orang puasa nih, Lebaran. Dapat THR dan segala gitu kan, dicatat kan ya gitu. Nah kita harus melihat data itu jadi penting. Itu saya juga kan mencatat, oh biasanya saya lihat aja rekening masih berapa bulan apa, kan tinggal print rekening misalkan kan. Nah betul. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita hitung lagi pengeluaran kita gimana gitu. Nah disinilah mulai cerita kan ya. Ceritanya di mana? Apakah pengeluaran kita selama ini lebih banyak kebutuhan atau keinginan? Nah ini menjadi poin buat kita tahun 2002 mempersiapkan resolusi 2025. Kita lihat, oh selama ini kebanyakan beli mobil, misalnya ganti mobil gitu, lebih ke beli baju, padahal baju kita di rumah banyak gitu. Itu kan lebih banyak makan di luar gitu. Nah ini harus menjadi notice buat kita bahwa oh ada kesalahan yang kita lakukan sebenarnya di situ kan. Kesalahan di mana kita itu tidak membedakan antara need dan want. Nah itu temuannya kan di situ. Nah grafiknya juga ketahuan tuh kapan kebutuhan naik, kapan kebutuhan sedang turun gitu. Nah dasar berpikir ini akan menentukan bagaimana pengeluaran kita tahun depan gitu. Itu. Nah terakhir Kang Ujang kita lihat juga Kang, berapa yang kita investasikan. Ada nggak kita investasi selama tahun ini gitu ya, mau beli emas kayak beli apa ya gitu ya. Nah itu akan menjadi kunci buat kita gitu. Nah soalnya tabungan kita gimana tahun ini? Pertanyaan sederhana Kang Jan. Kayak enggak Kang, kita tuh nabungnya uang sisa atau uang dipisahkan? Banyaknya uang sisa. Itu tuh ada kesalahan kan gitu. Itu akhirnya kalau ada kan data gitu, itu kan menjadi sebuah sebuah temuan kita di tahun 2024 ini. Nah itu menjadi blunder kan. Kenapa saya bilang blunder? Karena kesalahan dasar kita, Warren Buffett bilang kalau kamu mau nabung itu adalah uang yang dipisahkan. Berapapun kamu gaji setiap bulan, pisahkan langsung. Anggap tuh uang udah nggak ada. Nah tapi betul, kita kan waduh Pak Mel nggak bisa buat beli ini, beli itu. Nggak akan pernah ada, yakin deh. Kenapa? Kita dalam persepsi kita karena nggak ada uang sisa untuk ditabungkan gitu. Nah, ini jadi masalah nggak kan?
masalah besar gitu. Nah, bagi saya ini harus menjadi perhatian. Nah, yang keempat itu dana darurat kita gimana gitu. Ada nggak dana darurat kita? Nah, betul, kita lihat tuh Kang Sony di 2024 ini. Nah, baru nanti kita susun untuk 2025. Pertama dari sisi keuangan dulu Kang Sony. Kang Sony evaluasi pendapatan kita selama ini, masih ada nggak sih yang bisa kita improve misalnya Kang Sony usaha misalnya. Nah, dari usaha ini apa yang bisa improve ya? Oh, ini bisa nih, gaji saya, bonus saya bisa nih. Itu kan jadi kita bisa dapat langkah apa yang menjaga keuangan kita ke depan gitu. Minimal menjaga keuangan pendapatan kita gitu. Jadi saya bilang, Pak Mar, kok Bapak tuh kayak nggak pernah istirahatnya sih gini-gini. Saya bilang, saya punya ada celah yang saya harus Kang Indra, ini udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 29. Saya malah nggak ada libur kan. Malah minggu-minggu ini padat banget kerjaan saya gitu. Ngebantu teman bikin RKAT-nya tahun depan, nyusun rencana kerjanya kan gitu. Terus mau gimana Kang Indra? Karena itu akan menjadi sumber pendapatan saya tahun depan gitu. Saya udah berancang, pendapatan saya akan naikin dari sini gitu. Karena sifat saya melayani orang, klien saya bantu. Kan itu malam saya juga berpulang jam berapa? Jam 10, jam 11 gitu. Pakai motor Kang Indra gitu. Ya artinya kan Kang Indra, saya harus bisa mengoptimasi celah-celah pendapatan saya tahun depan. Apalagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Betul. Nah, maka otak saya mikir terus kan, mencari celah. Nah, yang pertama kan. Yang kedua, ini yang lebih ekstrim Kak Indra. Bagaimana saya mengeliminir pengeluaran saya tahun depan, khususnya won gitu. Khususnya won, keinginan. Saya udah, ini keinginan lah. Saya tutup mata, saya disiplin kan. Oh, ini enggak, ini keinginan lah. Mau ganti HP enggak? Enggak, biar enggak. HP saya masih layak kok. Mau ganti mobil enggak? Kan wajar. Ganti tahun biasa kan ganti mobil kan gitu. Enggak, mobil saya seperti itu, layak dan enggak rewel, udah selesai. I don't care, saya nggak peduli dengan gaya-gayaan gitu ya. Ini uangnya saya save kan gitu. Nah, kebutuhan versus keinginan itu harga mati. Ya, lalu apa yang kedua, efisiensi kan gitu. Efisiensi ini apalagi nih ya, listrik bisa dimatiin dulu ya gitu. Betul. Saya nggak sadar juga kan kemarin. Saya 3 hari pakai motor, mobil kan nggak pakai tuh, hemat banget gitu. Kalau jalan nih. Betul. Jalan kaki deh. Jangan. Kan minimal 5.000 langkah. Ya, masalahnya kayak Jatinangor, masalahnya gitu. Motor 25.000 Pertamax itu tahan berapa hari gitu, 2-3 hari gitu. Mobil 100.000 tuh sehari gitu loh. Keliling belum tol gitu. Oh, hemat juga gitu. Artinya apa? Resolusi tahun depan kita harus benar-benar melakukan cost efficiency. What we can say, efisiensi itu kan Sony yang jadi clue buat kita ya gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak untuk tahun 2025 untuk mencapai yang namanya financial freedom. Kita tidak melakukan langkah-langkah tadi. Bedakan antara need dan want. Ya, kunci di kedua, lakukan cost efficiency. Ya, cost efficiency di mana? Nah, yang ketiga apa Kang Indra tadi itu? Bagaimana kita mempersiapkan berapa target istilahnya tabungan kita berapa tahun depan, berapa target investasi kita tahun depan, berapa target dana darurat yang harus kita amankan tahun depan. Nah, dari sinilah awal ceritanya ketika kita langkah-langkah yang ditanyakan oleh Kang Sony untuk tahun depan ya, bagaimana sih melakukan perbaikan ekonomi. Kalau saya sih ngeliat Kang Indra, tahun 2024 ini bagi saya better lah gitu ya. For myself gitu ya. 2023 saya 14 way gitu. Tahun 2024 ini saya mulai ada yang kontrol saya gitu. Ada yang yang ngingatin ya gitu. Tidak lagi asal menggunakan uang kemana-mana. Kalau dulu mah waduh gitu ya. Sekarang saya ada yang kontrol saya gitu. Oh ini gitu. Nah, jadi itu adalah sebuah sikap mental yang enggak. Kenapa? Untuk berhemat tuh sakit sebenarnya. Kalau nggak biasa, tapi kudu dibiasakan nih. Biasa makan di sini, biasa beli ini, beli itu. Sekarang ditahan gitu. Sakit kan?
kan simpel sebetulnya. Di handphone sekarang kan sudah canggih ya. Oh, Kita kan bisa smartphone-nya. bikin apa ya, chat sederhana juga kan jadi tahu keseharian kita apa sih, berapa? seminggu ngapain. Betul. Banyaknya ternyata di mana Betul, nih, betul. aku lagi nih. Celahnya di mana gitu. Itu bisa tiap menit kita bisa tahu bolos enggak. Betul kan? Nah, jadi poin-poinnya dua langkah-langkah pernikahan suami istri seperti itu gitu. Yang jelas start from our mindset gitu. Dari pola pikir dan sikap mental kita kan. Once ketika kita sudah bisa mengolah dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa better di 2025. Meskipun ya, data menunjukkan kondisi tahun 2025 tidak baik-baik saja. Udah banyak yang ingetin dari lembaga keuangan. Terus 12%. betul. Dampaknya kemana ya gitu. Nggak satu lagi. Betul. Ya beda sih kan. Kalau pendekatan perspektifnya politik lain lagi ceritanya. Kalau perspektif ekonomi lain lagi, perspektif financial literasi untuk family lain lagi. Tapi bagi saya minimal Kang Indra, kita dalam diskusi di financial literasi corner ini bisa memberikan insight gitu bahwa ini loh yang harus kita lakukan tahun depan itu kan Indra. Minimal sekarang kan sudah terbayang kita nyimpan uang di mana, saya udah diingetin. Misalnya kita punya saham, udah kelihatan pajaknya tahun depan, administrasi naik. Betul. Atau kredit begitu, tabungan juga ternyata sama. Ya seperti itu sekarang. Keuangan semua menyesuaikan, jadinya kalaupun kita juga mencoba untuk menyimpan di lebih dari satu keranjang, siap-siap dengan administrasi. Jadi tag juga gitu. Kan ya. Ada istilahnya fixed cost yang bisa kita hitung, itu harus dipikirin juga. Per bulan kemarin hanya sekian, sekarang mungkin per Januari udah ada kenaikan, udah bisa diestimasi lah, berapa persen kenaikan. Dari seperti Pak Martin tadi ya, harus dipikirkan juga sumber income dari mana lagi. Nah itu kan enggak. Jadi kita harus benar-benar, kalau saya menarik kemarin tuh waktu Jumat malam ya, saya bahas gini. Salah satu resolusi yang harus kita perkuat di tahun depan untuk bisnis adalah fokus on your core kompetensi, bahkan your distinguished capability gitu. Distinguished capability itu adalah kompetensi inti yang membedakan kita dengan yang orang lain, bahkan jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, maka suka tidak suka kita harus benar-benar menguasai itu kan. Jadi kalau saya mau main di kuliner, ya udah saya akan jago terus di kuliner kan. Saya tidak akan latah gitu ya. Saya tidak akan latah melihat bisnis orang lain gitu. Kenapa? Ini akan menjadi kunci ya gitu. Kunci buat saya ke depan, jangan sampai saya ketinggalan dari my existing customer gitu. Nah maka kalau kayak gitu udah kebaca sama kita, oh kita udah mempersiapkan masa depan kita. Itu kan enggak? Oke, untuk sahabat K-Light yang mungkin sempat tadi komunikasi melalui WA, maaf kita sedang ada perbaikan di sistem, jadi mungkin bisa coba untuk melalui Instagramnya Pak Mel atau Instagram K-Light. Oh iya. Untuk komunikasinya, silakan Anda bisa masuk ke Instagram K-Light @1071 KLITFM atau yang Pak Mel di @merizahendi ya. Ya betul kan enggak. Nanti bisa langsung saya sampaikan. Nah, untuk sementara mungkin kita sambil menunggu sedang ada perbaikan di sistem kita di mana, jadi belum menanyakan WA. Walaupun tadi sudah ada perbaikan masuk, terima kasih. Saya sambil tetap cek juga ya yang melalui WA. Tentunya sahabat K-Light kami juga bisa mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.k-light.id ya. Anda bisa dengarkan semuanya insyaallah. Dan kita sudah masuk kembali kepada ya. Oke. Kita coba tanya kalau masalah selain kosong ini ada pasang di pusat juga ya. Oke, itu ya. Pasang di pusat hijau. Oke, dan ya, salah nih Bang. Menyimak pamer kan udah Kang Kujang kemana? Ini berusaha keras untuk menyelesaikan sistem kita ya. Yang bertanya persiapan, oke sebentar ya. Ini lagi ya. Oke. Bertanya persiapan apa yang harus kita hadapi saat keuangan buat keluarga dan diri sendiri, dan kalau menurut aturan yang ada sendiri bagaimana? Yang menurut Muhammad contoh kami bagaimana kalau disesuaikan dengan zaman sekarang. Kalau untuk yang cara Rasulullah mungkin saya
belum terlalu kuat ilmu saya di sana ya Kang Indra ya. Insya Allah nanti hari kita rutin setiap Rabu Ya. jam 5.20. Oke. Itu dengan tim dari Yayasan YKM Salman ITB. Oke. Itu dengan saya hostnya dengan tim pakar ekonomi syariah. Oke, alhamdulillah. Ya, timnya ada cukup banyak dan beliau semua sudah alhamdulillah profesor Ya. di bidangnya gitu. Oke. Selain sebagai dosen ITB juga dosen keuangan syariah. Jadi sahabat kelat mungkin bisa bergabung untuk ekonomi syariah di Rabu pagi 5.20 sampai jam 6 pagi bersama saya juga. Jadi kita langsung insya Allah kasihkan solusinya karena timnya itu online melalui Zoom. Jadi sahabat juga nanti bisa bergabung di Zoom-nya Kelat ya. Kelat setiap Rabu pagi di acara salam kajian ya. Tapi untuk tanggal 1 besok istirahat dulu karena dengan bertepatan dengan hari libur. Mungkin minggu depannya ya. Oke. Yang tadi kembali sesuai yang saya jawab aja ya Kang Indra ya. Kalau saya sih setelah kita lakukan analisis tahun 2024 itu, yang pasti saya lihat satu adalah bikin anggaran. Kalau kami di Cirebon, anak-anak kami itu di Cirebon kami ajarkan untuk bikin rencana kerja RKT-nya juga kan. RKT cuman rumah tangga. Untuk rumah tangga aja, bukan untuk perusahaan. Nah, alhamdulillah anak kami itu saya juga ngelakuin hal sama kan. Jadi di situ saya bikin anggaran tahun 2025. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama adalah saya akan berfokus kepada kebutuhan dulu, biaya dulu kan Kak. Jadi yang saya hitung itu adalah pengeluaran saya selama setahun depan itu berapa gitu tiap bulan gitu. Misalnya ketemulah pengeluaran saya itu kurang lebih misalnya 25 juta misalnya gitu. Kan biaya sekolah anak, biaya semua misalnya maka ini udah jadi dasar buat patokan saya Kak Indra untuk mengukur pendapatan saya tahun depan gitu. Kenapa? Hukumnya kali 2. Simpel ya. Simpel banget, 25 juta kali 2 50 juta. Gitu. Ya, buat kita yang berpikir itu adalah sebuah hal secara keilmuannya memang kayak gitu Kak Indra gitu. Tapi kan 25 juta, 50 juta ini bukan berarti harus kita kerja sendiri, tidak. Kan ada passive income kita, ya gitu. Instrumennya banyak, ya pendapatan pasif ya gitu ya. Kita bantu orang dari ngasih orang konsultasi dapat juga. Jadi bukan berarti saya hanya sekedar nyari dengan cara ngajar doang, tidak kan. Artinya apa? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan bikin budgeting kita. Ya. Langkah kedua maaf, kan yang kedua tadi evaluasi ya Kang Indra. Pertama evaluasi, langkah kedua adalah melakukan anggaran budgeting. Nah di budgeting itu ada 2 tuh Kang Indra. 1 target penerimaan, yang kedua 3 target penerimaan, target pengeluaran, target selisihnya itu untuk apa? Investasi, tabungan sama dana darurat. Itulah kenapa artinya 0 jadinya Kang Indra. Itu kenapa sekali 2? Hukumnya gimana? Misalnya gitu, pengeluaran kita 10 juta gitu. Maka pendapatan kita dikali 2, 20 juta kan ya. Nah 50% dari 20 juta kan 10 juta itu adalah untuk kebutuhan. 30%-nya 6 juta itu untuk apa? Investasi. 10% 2 juta itu untuk tabungan, 2 jutanya lagi sisanya adalah untuk dana darurat. Nah, langkah itu harus selesai di kita gitu. Nah, barulah ketemu kan Kang Indra. Kalau agar kita kecil beban kita, maka harus berhemat gitu. Jangan asal beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu. Yang kedua, capek Kang Indra kalau kita hanya kerja sendiri. Itu kenapa kita harus mendapatkan pendapatan lain-lain ya gitu. Mulai belajar di situ. Saya bilang ini, Warren Buffett bilang ini, jangan pernah ngaku kalau kamu bisa financial freedom kalau kamu sambil kamu tidur uangmu nggak kerja gitu. Jangan, itu masih ada yang salah sama kamu. Kamu masih kerja cari uang ternyata. Nah itu Kang Indra yang harus jadi perhatian kita. Itu kan yang harus kita siapkan untuk tahun 2025 gitu. Jadi yang kita punya juga kalau bisa sih bekerja untuk kita ya. Ya betul. Itu kan money creates money kan di situ gitu ya. Nah kalau bisa juga saran saya tahun depan. Ya, tahun depan tingkatkanlah skill Kang Indra. Skill harus ditingkatkan gitu. Skill agar itu bisa kita jual gitu.
Jadi kita untuk nambah pendapatan kita ya gitu. Saya mikir gini, cari uang bukan harus cari selalu jual produk. Ya, tidak harus cari selalu jual produk, tapi kita juga bisa mendapatkan pendapatan itu dari apa jasa yang kita berikan ke orang lain. Itu kan Indra? Ya. Jadi ada sahabat Ritno ya. Saya selalu mencatat semua pengeluaran walau Rp500. Dicatat daripada masalah habis buat apa gitu yang diberikan. Ya. Takut dipakai untuk tubuh, jelas. Kalau sempat sebulan dihitung dirinci sebulan menghabiskan berapa, misalnya buat makan berapa, berapa, pulsa berapa, parkir berapa, pengeluaran di dalam sekali berapa, pengeluaran berapa. Cuma itu masih cuma pendapatan kucing, bukan pendapatan harimau. Solusi saya soal ini maju usaha tapi belum bisa juga diantaranya karena diobrak-abrik sama pemerintah. Udah membayang-bayangin rencana tapi nggak jadi karena pemerintah kondisi yang menyulitkan buat mewujudin solusi yang dibayang-bayang gitu. Jadi sampai sekarang cuma ini. Teh Retno, terima kasih luar biasa ya. Ada dua hal yang saya caption dari Teteh ya gitu. Pertama adalah apa yang Teteh lakukan itu udah benar gitu, bahwa mulailah semua itu secara tertulis ya. Jadi kami anak kami itu di Cirebon pun kami paksa dalam tanda kutip untuk mulai melakukan pencatatan atas apa yang mereka keluarkan ya setiap kali gitu. Itu kan. Nah, hanya yang kedua nih yang saya agak disayangkan ya gitu. Ketika Retno udah memiliki impian melakukan sesuatu, tapi Teteh langsung dalam tanda kutip khawatir dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam tanda kutip diobrak-abrik sama pemerintah gitu. Nah, kalau bagi saya ini bertolak belakang malah dengan konsep kita sebagai seorang entrepreneur atau pebisnis gitu. Kenapa saya bilang bertolak belakang? Karena dalam konteks ini kita benar-benar dituntut untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif gitu. Saya juga melakukan yang sama gitu. Kalau contoh kita di bisnis di WO misalnya sama Kang Rangga gitu. Kalau dihitung-hitung tahun depan tuh berat pastinya ya dengan biaya dan lain. Tapi alhamdulillah rezeki itu ada aja gitu. Kalau saran saya take the opportunity gitu. Never start to wait gede dulu baru dijalanin, jangan. Mulai dari yang kecil itu. Ada sebuah konsep yang saya harus pegang. Di kita, di kampus tuh saya selalu tekankan menggunakan business model kan. Jadi business model itu starting from the small thing gitu. Jadi mulai dari hal kecil. Yap, betul. Banyak itu salah satunya business model canvas gitu. Nah, jadi ketika saya juga banyak literatur yang saya baca ya, itu. Jadi kalau kita menggunakan clue-nya bahwa ketika kita mulai dari kecil, contoh kemarin nih sahabat-sahabat yang ikut program kemarin single mom, saya semoga dengar ya gitu ya. Kemarin Ibu Oka di SMK Pariwisata Telkom juga menyatakan nih, jalan aja dulu. Udah diajarin bikin kue, diajarin bikin minuman, diajarin make up buah gitu. Bikin dimsum kemarin tuh. Jalanin aja dulu. Jadi jalanin aja dulu ya. Kan bikin kue nih, foto, naikin ke WA status, naikin ke sosial media. Test the water gitu. Cek ombak kan. Iya kan gitu. Kali aja. Nah kayak gitu loh. Nah disitulah menurut saya Teteh, apa yang Teteh bayang itu kalau bisa dituliskan gitu. Jadi nggak hanya dibayang-bayangin aja gitu. Ya paling nggak kalau masih belum kebayang bisa yep. Masih bungkus deh, telur dadar 5.000 misalnya. Betul. Masa nggak ada yang beli. Betul. Nah itu kan. Tapi jangan hanya ada di sini Kak Indra. Kerjain gitu loh gitu. Jadi mulai dikerjanya mulai oret-oret dulu gitu ya. Kalau Teteh mau diskusi sama saya silakan nanti Teteh ke ya, atau di grup juga boleh, di grup Financial Literacy Corner. Tawarin aja sih. Betul. Teteh bisa nanya ke saya, Pak Amar baiknya gimana ya, bla 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 ya gitu. Nah, ini akan bisa jadi jalan buat Teteh ya gitu untuk nih
Paling syukur-syukur kalau usaha yang Teteh bayang itu udah jalan sebenarnya gitu. Ya, Tinggal kan scaling up-nya. kalau suka TV ini pas buka usaha perlu ini sebetulnya kan misal tadi kita orang itu pasti makan. Minimal semua orang yang masih hidup bisa makan itu pasti jadi. Betul. Kemarin di WA. Betul. Kalaupun ada yang pesen kan tinggal pakai jasa pengiriman online kan. Gampang banget sekarang. Nanti kan di luar ongkir harganya. Asal jangan hanya dibayang-bayangin, harus dijalanin. Itu kan kuncinya di Terreno. Alhamdulillah Terreno juga bilang pengeluaran usaha dan pengeluaran pribadi bukunya sudah bisa. Alhamdulillah. Ini sebuah hal yang bagus gitu. Jadi Terreno, yuk teh, it's not enough just di imagine, dibayangin doang sekarang. We have to take action gitu. Kita harus ambil aksi, kita jalanin. Start from the beginning, start from the small thing, mulai dari hal kecil sehingga kita bisa merasa oh ya betul bisa kita lakukan itu kan enggak. Ya, ini kan Sandi masuk lagi. Insya Allah ikut kajian ekonomi Islam enggak? Alhamdulillah. Ya, sama tim dari Masjid Salaman TV, kita selalu setiap hari Rabu bahas langsung, nggak bisa bergabung di Zoom live dalam talk show di Salam Fajar acaranya. Yang Rabu itu membahas ekonomi syariah. Oke, untuk sahabat yang lain silakan Anda bisa kembali berinteraksi melalui BHT Live di 0812 203 1972 ya. Kalau untuk Rasulullah saya takut salah jawab kan, enggak ya, tahu tapi khawatir ada polemik nanti ya gitu. Oke. Ada lagi kan Indra? Sepertinya belum. Kalau di Zoom di Instagram. Oh, dari Rima terima. Salam semangat pagi Pamer. Salam kembali Terima. Sehat selalu ya Teteh. Oke. Terima ini jadi seorang inspirator juga ya. Jadi motivator juga buat teman-teman UKM. Oh, ini Pamer ada di pasal lagi. Pamer, saya sudah berjanji di tahun 2025 saya akan memperkecil kepercayaan kepada pemerintah pusat agar biasa tidak terpaku pada kebijakan pemerintah. Agar kehidupan saya tidak capek, lebih baik saya meningkatkan angka jam dalam meningkatkan ilmu hal ekonomi dan keuangan agar impian terus mendekati kenyataan. Salah tidak sih langkah saya yang akan dilakukan? Kalau saran saya analisis salah juga kan, Kang Sony. Kenapa? Ini termasuk ilmu yang saya ajarkan di mahasiswa S3 saya di kampus ya gitu, bahwa dalam konteksnya bisnis kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya government. Betul, ada politik, ada policy, ada law gitu ya. Nah, saya sih jangan memperkecil kepercayaan kepada pemerintah, jangan gitu. Yakinlah pemerintah, cuman yang harus kita ini adalah setiap informasi yang mereka berikan ke kita tangkap gitu. We analyze, kita analyze ini peluang atau ancaman buat saya nih. Nah, kalau seandainya itu ada peluang, maka optimasilah peluang tersebut gitu. Kalau ada ancaman, meminimalisasi, itu yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita menguatkan kepercayaan kepada pemerintah gitu. Nah, contoh like and dislike sifatnya kan emosional kan. Tetapi dalam reality, dalam bisnis keuangan kita itu menjadi sangat-sangat really dependent ke mereka gitu ya, pasti dependent ke mereka. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar bisa membangun sebuah kesamaan cara pandang. Oh, what's the result from the government ya, baik the policy, hukum, itu kan datangnya dari pemerintah tuh. Nah, maka kita harus benar-benar bisa mengininya gitu ya, menganalisisnya. Oh, ini jadi sebuah ancaman ya. Oke. Ancaman yang harus kita inginkan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang apa istilahnya buat kunci buat kita ya gitu ya, untuk bisa kita ini. Jadi kalau bisa jangan hilangkan kepercayaan kita kepada pemerintah gitu. Satu barangkali sekarang sudah itu kan mendengarkan pada ternyata kan dalam perkembangan informasinya tidak menjauh. Betul.
kemudian itu terbuka kita semua Ya. presentasi sampainya kesempatan kita ngobrol Ya. kan tiap tahun minimum kan yang nanti sampai Ya. SPT laporan tahunan sebagai pribadi atau badan dan juga tinggal ngobrol aja sih mereka banyak mereka tugasnya dari penjelasan betul meringankan kita dalam semua yang kita tidak tahu karena kalau pun sampai kita ada ketakutan sebaiknya nggak usah semuanya sudah basa-basi. betul sekali kan. Nah, jadi saya lebih kuncinya sekarang adalah kita baca seluruh keputusan kebijakan pemerintah, kita analisis ya. Jadi jangan a priori dulu ya gitu. Kalau a priori itu kita overthinking dulu teruskan gitu. Kalau overthinking pasti dampaknya ke kita lagi gitu. Nah, oleh karena itu saya kita pahami. Nah, kan kalau saya selalu ngajarin ke teman-teman mahasiswa itu adalah bicara tentang SWOT analysis. Bagaimana di SWOT analysis itu materi strategi. S dan O, bagaimana memperkuat menggunakan kekuatan kita untuk memperkuat peluang. Gitu. Oke, S dan T, benar kita menggunakan kekuatan kita untuk mengurangi ancaman dari luar. W dan O, gitu. Bagaimana kita memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan kita kan gitu. Lalu W dan T, gimana kita mengurangi kelemahan kita dan menghindari ancaman. Nah, itu pilihan cuma segitu kan? Simpel banget gitu. Jadi ketika saya ini ya itu tidak banyak yang paham ya kali saya gitu. Ya, orang tuh hanya oh, dalam perspektif dia itu kenapa Carl Jung itu seorang filosof ngomong gini, manusia itu malas berpikir, mereka cenderung untuk memberikan judgement gitu, penilaian langsung gitu ya, simpulan gitu, itu fatal banget, fatal sebenarnya. Nah bagi saya tanggung jawab kita, khususnya keuangan, saya setuju tadi dengan Kak tadi ya, Pak kalau gitu saya akan memperdalam ilmu tentang financial literasi. Wajib menurut saya Kang Sony. Wajib. Bagi saya juga mendapatkan insight-insight baru. Ya kalau boleh kalau sahabat-sahabat mendalam itu di HP saya banyak banget materi-materi tentang literasi keuangan. Ya, dari Warren Buffett, dari semua gitu ya. Bagaimana sih sederhana kok gitu ya. This we do every day, every time gitu. We have to make decision about money kan. Betul, 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 betul kan, sederhana banget gitu. Ya saya kemarin, kamu beli ini yuk, enggak saya bilang gitu, saya udah nggak ada anggaran saya ke sana gitu. Oh Pak Mark orang pelit banget ya. Pelit entah berhemat kan, meti kan, beda tipis kan gitu. Depend on the goal-nya. Kalau pelit kita punya uang, tapi kita nggak mau ngeluarin itu untuk kebutuhan kita kan itu. Ya, kalau berhemat kita fokus pada hal yang kita butuhkan saja kan gitu. Nah ini harus kita notice kan, terus benar-benar kita notice. Jadi di akhir tahun 2024 ini saya ya alhamdulillah mau program kita kan baru 2-3 bulan ya itu lupa ya. Nah saya sangat-sangat berharap sahabat-sahabat sekalian resolusi tahun depan kita benar-benar concern kepada isu keuangan pribadi dan keluarga kita ya. Jangan abailah dengan isu ini gitu karena at the end of the day kita tuh akan kejebak ketemu bahwa oh iya saya harus ngatur keuangan kan ya. Jadi jangan fokus ke prosesnya tapi fokus ke goalnya dulu gitu. Tujuan itu kenapa dalam beberapa materi kemarin saya sampaikan kita mengelola uang itu kayak bermain game gitu. Kita we have to win the competition, we have to win the game, and we have to use the strategy gitu. Berpikir strategi itu adalah berpikir jangka panjang gitu. Nah, berapa minggu lalu kalau salah. Contoh, jangan hambur-hamburkan uang di akhir tahun ya. Minggu lalu kita masih itu kan ya gitu. Nah itu benar-benar kan nggak ada minggu lalu ya. Tadi contoh jangan minggu lalu kayak itu nggak ada ya. Gitu. Nah artinya apa? Sahabat-sahabat sekalian, di resolusi tahun 2025, janji kita kepada diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik tahun depan tentang keuangan adalah satu, kita tetapkan goal kita adalah financial freedom. Kedua, kita evaluasi keuangan kita sekarang 2024. Ketiga, kita bikinlah anggaran tahun depan. Kita berpikir, oh iya, saya benar-benar
mengelola investasi, nabung, dan dipaksa.
Iravanti, makasih. Queen, halo. Info Cuanki Bandung, makasih. Rizky Andika, makasih. Makasih sama-sama yang udah gabung lewat IG saya, menjadi saya sendiri. Lalu yang dari Kelite nih saya bacakan dulu. Nama Bella, makasih. Rina Kustina, makasih. Asep Suhendro, makasih. Il Fajar, makasih. MH Sound System, makasih. Bagus Rahmat, makasih. Sri Bowo Lambang, makasih. Akmal Ariaguna, makasih. Raul Sarif, makasih. Hilmi 08, makasih. Haswati, makasih. Wildan, makasih. Yen Suti, makasih. Naya, makasih. Andi Muhaimin, makasih. Anggarai, makasih. Ratu Nurlaila, makasih. Sugih 691, makasih. Ketika 493, makasih. Sama-sama, terima kasih sudah saya bacakan semua kebersamaan kita pagi ini dalam program Financial Literacy Corner pukul 9.15 sampai 10.15 ya bersama Kak Indra. Ini saya simpulkan satu bahwa ya resolusi tahun 2025 yaitu janji kita untuk perbaikan fokus di keuangan. Pertama adalah bagaimana kita mencapai financial freedom. Itu aja dulu. Yang kedua, bagaimana kita mulai menata keuangan pendapatan kita. Kita harus benar-benar mencari uang tambahan kan ya gitu untuk menambah pendapatan kita. Yang ketiga, kita harus melakukan efisiensi berhemat. Yang keempat, paksakan diri investasi meskipun sedikit gitu. Ada kalau investasi mulai 10.000 sehari, rasanya sayang banget kalau kita nggak kirim ke sana kayak Indra gitu. Lalu bagaimana kita bisa melakukan nabung dan dana. Semoga tahun 2005 jauh lebih baik, kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal pengelolaan keuangan sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dan terus malah menambah ibadah. Itu kayaknya. Ya. Bisa sama-sama Kak Indra. Ada lampu.